Tante, sadar Tante. Aku kenapa? Tante itu habis kerasukan. Hantu Surti yang udah mengganggu Tante. Tapi kan selama ini Surti nggak pernah ganggu. Ada apa sebenarnya? Entahlah Tante. Ali juga nggak tahu. Ya udah, kalau gitu Ali buatkan teh hangat dulu ya, biar Tante bisa istirahat. Apa yang bikin Surti jadi aneh kayak gini? Dulu dia nggak pernah ganggu orang. Kenapa sekarang jadi begini? Saya pernah pacaran, tiba-tiba itu dia datang, kan cewek saya lagi tidur di kamar, saya di depan ruang TV. Tiba-tiba cewek saya bangun, terus dia bilang, kamu kenal sama Surti? Saya kan sok kan nggak pernah cerita. Saya bilang, kamu tahu dari mana Surti itu? Saya nggak pernah cerita masalah Surti itu kan. Mau nyebrang ya? Iya deh, mau nyebrang. Terima kasih ya. Ya Allah, tolong Dek, Dek, Bulan? bangun Dek. Nek, ini nggak apa-apa Nek. Bangun Dek, lagi jadi Bulan, bangun Bulan. Nenek nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Nenek nggak apa-apa ya. Tolong ya, diurusin dia ya, Nenek pamit duluan ya. Iya. Mudah-mudahan ya. Bulan. Ali, siapa perempuan ini? Tante, Bulan ini pacar baru aku. Pacar kamu? Barusan Bulan ini habis tabrak lari. Makanya itu aku bawa dia untuk ke rumah. Ya udah kalau kayak begitu sekarang kamu ambil obat-obatan buat ngobatin dia. Terus tante pengen bikin teh hangat buat dia. Iya Tante. Ya udah. Kamar itu kamarku. Kamu harus pergi. Memangnya kamu siapa? Kenapa kamu suruh aku jauhin Ali? Aku Surti. Jangan rebut Ali dariku. Bulan. Bulan, kamu kenapa Bulan? Ali, aku di mana? Bulan, kamu sekarang tidak ada dekat aku. Bulan, kamu itu habis kecelakaan. Makanya aku bawa kamu kemari. Kamu kenal Surti? Bulan, kamu tahu nama Surti dari mana? Tadi aku mimpi. Terus di mimpi itu ada setan yang namanya Surti. Dia marah sama aku karena katanya aku deketin kamu dan aku tidur di kamarnya. Bulan, kamu kenapa Bulan? Kamu kenapa? Iya, kamu tenang aja. Surti nggak akan gangguin kamu. Aku mau pulang. Ya udah kalau emang kamu pulang, biar aku anter ya. Enggak, aku mau pulang sendiri. Bulan, kamu itu belum kuat jalan sendiri. Biar aku anter aja ya. Makasih ya, udah diantarin pulang. Iya, sama-sama Bulan.
Wulan, Kamu kenapa, Wulan? kamu kenapa? Gue kenapa? Wulan, kenapa jadi besar begini? Wulan, kamu kenapa? Gue gak tahu, Bu. Aku tadi dari rumah dia, terus aku diganggu sama penghuni di sana. Kamu guna-guna anak saya? Tante, saya nggak guna-guna anak tante. Tadi itu Wulan ditabrak lari di dekat rumah saya. Makanya saya bawa ke rumah saya dulu tadi. Tapi kenapa dengan perut anak saya? Ini jelas-jelas guna-guna. Sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang. Pergi kamu! Pergi! Saya permisi, Dok. Wulan, Bu, kenapa? Kenapa ada benda-benda itu, Bu? Ayo kita ke rumah Pak Kiai. Kamu harus duduk ya, nak. Ayo. Pak Ustadz, apakah anak saya akan baik-baik saja, Pak Ustadz? Ya Bu, tenang Bu. Saya akan mencoba mengusir setan dan hantu yang menyakiti anak Ibu. Wahai Rabbi. Ah, Ibu, ini dikasih minum. Baca bismillah, Bu. Surti, ayo turun. Lepasin. Ayo turun. Turun kamu. Surti, karena kamu ya, aku dituduh dengan keluarga Wulan tidak. Kamu dan aku tuh udah gak bisa bersatu. Kamu dan aku itu udah beda alam. Lebih baik sekarang, kamu balik ke alam kamu. Mas, bangun Mas. Gak apa-apa Mas. Mas, maafin saya Mas. Iya, nggak apa-apa kok Mas. Ini salah saya sendiri. Mau saya antar ke rumah sakit Mas. Oh, nggak usah Pak. Tadi saya cuma kehilangan kendali motor aja kok. Saya minta maaf banget sih Mas. Iya, iya. Makasih ya Pak ya. Terus saya pernah main, ketemu sama katanya sih orang pinter gitu sih. Dia kayak shock gitu, katanya itu siapa perempuan di luar, kenapa nggak diajak masuk. Terus saya bilang, gimana bentuknya? Cewek rambut panjang. Terus saya bilang, oh yaudah nggak apa-apa, biarin aja, itu Surti namanya. Terus orang pinter itu aja, cuma dia bilang, lu serius nggak mau lusir? Saya bilang, yaudah nggak apa-apa lah, orang mau ngikutin doang, nggak ngapa-ngapain kan. Terus lama-lama saya kayak berasa punya kepribadian ganda gitu. Kayak tiba-tiba sama perempuan tuh agak temperamen gitu. Semenjak munculnya dia. Ali, kamu kemana? Tante, maaf Tante. Sepertinya aku harus pergi dari sini. Aku diteror terus sama hantu Surti. Tapi Tante mohon Ali, kamu jangan pergi. Tante, tapi... Hah? Kamu tidak boleh pergi, Ali. Tante, itu hantu Tante. Ali, Surti, kamu pikir aku takut sama kamu? Hah? Tante! Tante, nggak akan bangun. Kamu harus menikah denganku. Kalau tidak, kalian semua akan mati. Surti, baiklah. Aku akan menikah denganmu. Tapi tolong, jangan sakiti Tante Rini. jangan Ali. Jadi kamu ingin pacar kamu itu selalu ingat sama kamu? Iya Mbah. Itu gampang. Kamu tahu, Mbah ini adalah dukun profesional di daerah sini. Asal kamu bisa memberikan apa yang Mbah minta. Hah? Siapa kamu? Aku Surti. Kamu harus nikahkan aku dengan manusia. Itu maumu. Kalau aku bersedia, apa yang kamu berikan padaku?
Apa saja yang kamu mau. Ali, kamu tuh nggak bisa menikah dengan Surti. Itu sangat berbahaya. Kalian tuh udah berbeda alamnya. Tante, Surti nggak akan membiarkan aku untuk pergi. Tapi kan sekarang mumpung dia tidak ada di sini, kamu bisa pergi sekarang. Ayo. Kemana kalian? Surti memintaku untuk menikahkan dia dengan Ali. Tidak, aku rasa aku tidak akan pernah menikah dengan setan itu. Kalian tidak bisa pergi. Tante. Ali, kamu harus menikah denganku. Kalau tidak, kalian akan mati. Baik, aku akan nikah denganmu. Tapi tolong, jangan ganggu Tante Rini. Pernikahan kita mulai. Surti! Kamu tidak boleh menikah dengan yang lain. Kamu hanya bisa menikah dengan aku. Pergi. Kamu tidak membatalkan pernikahanku. Ayo pergi. Oh begitu ceritanya. Sekarang Mas Ali dan Ibu Rini lebih baik mendekat kepada Allah agar terhindar dari makhluk gaib. Sebentar Mas Ali. Alhamdulillah. Sekarang saya sarankan Ibu Rini dan Mas Ali menemui keluarga Ibu Surti. Apa Tante tahu di mana keluarga Ibu Surti? Kalau begitu, Tante tolong antar aku ya untuk menemui keluarga mereka. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Ya sama-sama. Makasih ya Pak Ustadz. Sama-sama. Semenjak Surti meninggal, kehidupan kami makin terpuruk. Saya sering sakit-sakitan dan kedua adik Surti terpaksa berhenti sekolah karena belum ada biaya. Ibu nggak usah khawatir lagi ya. Saya janji, saya akan bantu perekonomian keluarga Ibu dan saya akan membiayai adik-adik ini agar bisa masuk ke sekolah. Betul Ibu. Kalau Ibu berkenan, Ibu sama anak-anak bisa kami ajak ke Jakarta. Nanti di sana Ibu dapat pengobatan yang bagus dan adik-adik juga bisa tetap sekolah di sekolah yang bagus. Bagaimana? Terima kasih. Jadi mulai sekarang Ibu boleh tinggal di sini. Nanti kan aku bisa ngurus Ibu, lalu kemudian ada Ali yang bisa ngurus adik-adik sekolah. Terima kasih karena kalian telah menolong kami. Ini satu-satunya cara untuk menebus rasa bersalahku. Karena nggak bisa nolong Surti dari kakek Mardi waktu itu. Ya udah Bu, kalau gitu sekalian aja ya. Aku tunjukin kamar Ibu dan kamar adik-adik juga. Saya pengen banget ya. Kamu beli baju banyak baju perempuan. Banyak baju perempuan. Dan kemudian kamu sumbangkan dan donasikan pada perempuan-perempuan yang kekurangan baju, kekurangan pakaian di jalanan yang kamu lihat. Di bawah jembatan ada daerah satu kota ya. Saya suka lihat mereka kumel. Lusuh dan compang-camping bajunya. Saya pengen kamu mensumbangkan secara berkala selama beberapa bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini ada sedikit rezeki dari kami. Tolong doakan saudara kami, almarhumah Surti, agar beliau diterima di sisi Allah. Terima kasih. Kami doakan semoga almarhumah Mbak Surti diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Ali, Bu Rini, kami pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surti, kamu tenang di alam sana ya nak. Jangan ganggu Ali lagi nak. Kamu tenang ya nak di alam sana. Setiap manusia
berharap bisa meninggal dengan cara husnul khotimah dan dimakamkan dengan cara yang layak. Jika kita memudahkan urusan orang lain, mudah-mudahan Allah juga memudahkan urusan kita di dunia maupun dan di akhirat.